Direkam. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita di Paradigma Podcast, di mana kita akan ngebahas apapun yang bisa kita bahas dengan melihat sisi baiknya, dengan melihat sisi manfaatnya, dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini bisa mendapatkan informasi yang positif dan manfaat dari apa yang kita bahas. Oke, kali ini di video kita kali ini kita mau ngebahas tentang, ini benar-benar tema yang sangat-sangat menyudutkan salah satu dari kita ini. Tapi kita udah sepakati, jadi komitmen, oke lah. Kita akan ngebahas gimana sih rasanya kehidupan anak bujangan, dan kehidupan... Seperti Anda. Dan kehidupan setelah menikah gitu ya. Bujang. Jadi ini sebetulnya bakal jadi percakapan satu arah nih, karena yang jadi narasumber ini nih Karisma nih, teman saya ini, karena dia yang udah nikah, saya belum gitu. Nah, jadi kita akan ngebahas gimana sih perbedaan, gimana sih rasanya gitu ya, gimana sih apa yang beda dari kehidupan kita sebelum dan setelah menikah. Kalau nanti kita akan ngebahas apapun ini untuk teman-teman yang belum menikah, yang sudah menikah, atau yang mau menikah gitu. Ini semoga akan jadi manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Oke, kita langsung aja ya. Ini ke Karisma nih. Ini jadi kayak narasumber nih orang. Saya senang ya ngebahasnya ya. Ya, dia senang bukan karena berasa jadi narasumber, tapi bisa ngebully temennya gitu kan. Kampret emang bener. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Oke, Karisma ya. Ini ngomongin. Bentar. Ini harus ditekankan lu. Ini bukan saya menggurui, tapi ini saya aja. Ya. Berbagi ini pengalaman ya. Subjektif saya aja. Saya tidak membawa nama orang lainnya. Hanya saya pribadi saja gitu. Oke, jadi ini intinya kita bagi pengalaman aja. Referensi teman-teman mau mengiyakan, mau mengikuti enggak juga, kita nggak akan jadi masalah. Jadi kita nggak mau memunculkan pro dan kontra, kita nggak mau memunculkan satu perdebatan publik, tapi kita mau memunculkan salah satu opini, salah satu perasaan, salah satu pendapat kita teman kita bagaimana rasanya sebelum dan setelah menikah. Oke, Karisma, berapa tahun dulu deh? Udah berapa lama? 2015. 6 tahun mau ke 7 tahun ya. 6 tahun. Oke. Nikah setelah atau sebelum kerja? Gini, prinsip orang tua saya, bapak saya khususnya, bapak tidak mau menikahkan kamu kalau kamu tidak punya penghasilan. Ingat, penghasilan, bukan pekerjaan. Ya, penghasilan. Nah, jadi lulus itu 2013. Saya 2014 keterima S2 dan masih menganggur. 2014 pertengahan tuh, bulan Juli ya, itu kan. Nah, saya di situ alhamdulillah dapat kerja di situ. Sebelumnya saya tunangan dulu tuh, udah lulus. Lulus itu saya lupa. Lulus itu Oktober, wisuda tuh Oktober. November tuh tunangan. Ya, saya lupa ingat, udah lama lah. Aduh, ini kalau ada istrinya di pinggir nih digetok nih. Dan itu dalam keadaan saya menganggur, tunangan dulu aja. Nah, tapi udah ada penghasilan belum? Belum sama sekali. Belum ada. Jadi pekerjaan dan penghasilan pun belum ada gitu. Belum ada, tapi sedikit penghasilan karena saya waktu itu sempat jadi agen salah satu brand sepatu. Oke. Nah, sempatnya itu alhamdulillah lah, lumayan lah ya, dapat ya untuk seorang baru lulus gitu ya, dapat uang, bisa nabung lah gitu buat nikah gitu. Walaupun nggak gede, masih jauh banget di bawah UMR. Tapi setidaknya saya punya pegangan. Tapi saya pribadi berpikirnya gini, saya tidak mau memberi ketidakpastian. Ya. Nah, jadi itu dalam hal ini, dalam hal penghasilan maksudnya. Ada yang ngomongin penghasilan dari tadi juga. Nah, artinya ketidakpastian itu akan hilang kalau kita udah punya kerja gitu kan. Konsepnya gitu kan, simpelnya. Nah, jadi saya pribadi memutuskan menikah itu saat saya sudah kerja. Saya ingat keterima kerja itu bulan Juli. Ya. Bulan Juli
Juli, Agustus, September itu saya langsung merencanakan pernikahan dan menikah di bulan Januari. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau saya saat misalkan kan saya tunangan tuh November ya. Kalau saya Desember udah punya kerja, saya Januari nikahin. Tapi karena setahun itu belum punya kerja, saya nganggur gitu setahun. Hanya mengandalkan penghasilan sebagai agen itu aja. Ya udah gitu. Jadi nunggu sampai benar punya kerja. Ya alhamdulillah dikasih rezekinya gitu. 1 tahun. Pada waktu itu waktu masih jadi calon istri ya, sekarang udah istri itu dia kerja juga. Kerja. Bahkan dia yang duluan kerja pada saya. Dia yang duluan kerja gitu. Ini kan saya kebetulan kenal sama istrinya Karisma, jadi udah jadi guru ya sebelumnya gitu ya, udah ngajar juga ya. Enggak, istri saya guru istri saya. Ya ngajar juga ya. Oke, kita nggak akan narik terlalu karena kita ini mau ngomongin kehidupan setelah nikah dan bujangan, kita nggak akan ngebahas tentang berapa lama pacaran lah ya, itu mah udah nanti lagi. Nah, setelah menikah nih ya, kita ngomongin apa dulu ya? Oh gini deh, kan kalau anak bujang terutama laki-laki ya, itu selalu identik dengan gimana kita berpetualang, main ke sana kemari. Anak sekarang mungkin ukurannya dia banyak main itu udah berapa coffee shop yang udah disambangi gitu ya. Kalau anak dulu itu paling ya udah berapa jauh itu speedometer udah berapa kilometer gitu kan. Iya benar, beda sama kalau sekarang berapa coffee shop beda jenisnya beda lah gitu. Atau mungkin orang-orang yang suka musik udah berapa kafe live music di sana. Atau orang olahraga udah berapa lapang futsal yang udah pernah main di tempatnya gitu kan. Nah, kalau Karisma itu ukurannya apa tuh? Teman-teman circle Karisma aja dulu. Oke. Jadi emang kan istri saya satu kampus, satu kelas, gitu kan? Oh, satu kelas ya. Satu kelas langsung. Jadi circle-nya juga itu aja, gitu kan? Karena satu kelas kan. Jadi di tongkrongan bareng gitu. Nah, kalau berbicara tentang sudah sejauh berapa kilometer, mungkin terjauh saya pernah main bareng istri saya dan teman-teman itu ke Ujung Genteng naik motor. 10 jam. Touring ya, itu touring. Ya. Itu, kalau diingat-ingat seingatnya aja gitu, itu berapa kali istirahat? Atau 10 jam? Itu dulu kan berangkatnya siang ya. Siang, udah Jumatan, saya ingat udah Jumatan, hari Jumat. Udah Jumatan, berangkat, nginep dulu di Sukabumi, di teman. Nah, satu tim ini, sekelompok juga gitu. Satu geng. Bukan, jadi gini, kita main ke sana itu ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah selesai, kita selebrasi ke Ujung Genteng gitu. Nah gitu, jadi itu karena kita sudah selesai mengerjakan tugas itu. Nah, nginep dulu di Sukabumi semalam, besok subuh langsung berangkat ke Ujung Genteng. Nah itu ya kurang lebih 10 jam lah. Nah, jadi kalau masalah circle-nya saya teman dekat satu circle di kampus. Kayaknya circle itu bahasa sekarang ya, agak gimana gitu. Kalau kita geng kan, geng kita gitu. Geng ya. Kayak ya gimana gitu, ngomong circle itu kurang pas gitu zaman sekarang. Ya, jadi gengnya emang teman kuliah, teman kampus. Jadi emang kita dulu ya kurang lebih 11 orang lah. Ya, 11 orang karena 10 itu yang sudah pasti, 1 orang yang masih masuk keluar gitu. Marian masuk keluar tuh hayu enggak kalau diajak main tuh, tapi nongkrongin di situ gitu. Jadi saya tidak pernah ada masalah dengan main sebenarnya, karena zaman dulu juga kita udah bareng-bareng sama teman-teman. Bahkan kalau saya main sekarang pun, saat dari dulu pacaran sampai sudah nikah pun, saya kemana-mana selalu bawa istri saya. Walaupun kata orang misalkan wah takut sama istri karena dibawa terus, takut gimana. Ya, pemikiran saya nggak seperti itu gitu kan. Emang saya pengen ngajak aja gitu. Oke, jadi Karisma ini salah satu tipenya kalau teman-teman sekarang mungkin ya, atau yang anak-anak sekarang itu dia itu nikah sama sahabat lah istilahnya, sama satu gengnya gitu. Jadi ketika kehidupan mainnya sebelum dan sesudah nikah itu nggak jauh beda, sama. Tapi mungkin ada perbedaannya nggak terlalu sering, jadi kuantitas. Perbedaannya gini,
perbedaannya karena saya sudah berkeluarga, teman satu geng saya sudah berkeluarga, yang lain keluarga, jadi semuanya ya terpisah sama itu aja. Gitu. Terpisah. Jadi bukan karena istri, bukan karena Karisma sudah punya istri jadi kehidupan mainnya berbeda, tapi karena semua teman-teman semuanya Karisma udah itu juga punya pasangan masing-masing, jadi cara mainnya berbeda. Tapi kalau misalnya mau nongkrong itu kumpulnya sama itu lagi aja gitu kan, gitu lagi aja. Gitu. Bahkan yang paling tenang itu saya, karena gini, saya bisa menceritakan kelakuan teman saya ke pasangannya, tapi teman saya nggak bisa nyeritain saya ke pasangan saya karena kita satu tim juga, satu kelompok juga. Udah tahu gitu. Udah tahu ya, udah saya paling pasrah aja itu. Nah gitu, jadi, itu enaknya gitu. Kayak Karisma itu gitu ya teman-teman. Jadi Karisma itu tipenya adalah orang yang nikah dengan teman baiknya atau satu gengnya. Ini kalau teman-teman kebetulan nih punya kecengan atau bahkan udah siap nikah dengan teman segengnya, ini nggak akan jauh beda nih kayak gini nih, bakal kehidupannya bakal kayak gini nih. Jadi bakal ya mainnya nggak akan terlalu keganggu gitu kan. Terus jelek bagusnya pasangan itu udah tahu lah gitu. Jadi teman-teman nggak akan paling tenang gitu. Paling tenang gitu kan, teman-temannya nggak akan bisa ngejelek-jelekin. Oke, kalau masalah main nggak beda, ini yang mungkin akan beda itu masalah makan dulu yang gampang. Ini soalnya teman-teman saya banyak yang cerita kalau misalnya udah nikah itu pola makan sama pola istirahat itu bakal beda gitu. Nah, ini sebagai bujangan nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Nah, gimana sih itu? Coba bisa dijelasin nggak? Ya, mungkin ya, saya bilang mungkin. Ya, ada yang sama atau ada yang tidak dengan istri saya gitu. Jadi, pertama pola tidur aja. Saya pribadi mungkin kalau dihitung, saya masih bilang mungkin ya, karena pastinya saya nggak tahu. Kalau dihitung selama menikah itu, saya hanya 10% saja tidur lebih duluan daripada istri saya. Oh, kok bisa? Nah, jadi saya harus memastikan istri saya tidur dulu, baru saya tidur. Nah, kenapa? Nggak tahu. Mungkin prinsip atau apa. Itu prinsip juga enggak gitu kan. Tapi ya otomatis saja badan tuh berpikir, otak tuh berpikir harus begitu. Betul. Okay. Bahkan saya ingat Panji Pragiwaksono pernah bilang gini, dia kalau tidur tidak pernah mematikan lampu kamar, ya, tapi cuma lampu remang gitu loh. Ya, lampu tidur. Kenapa lampu remang? Karena jika terjadi sesuatu sama istri saya bisa melihat. Nah, situ poinnya. Nah, saya juga mungkin aja saya seperti itu, tapi saya tidak pernah diniatkan, enggak. Kalaupun saya tidur lebih dulu, saya tidak pernah tidur di kamar. Jadi saya tidur di sampingnya, di samping istri saya. Kalau istri saya lagi nonton TV, saya ngantuk, tidur di situ gitu. Gitu. Nah, jadi nggak pernah tuh duluan kamar. Pernah, tapi tidak sesering. Ya, saya bilang tadi mungkin 10%. Saya tidur duluan kamar tidur gitu. Kecuali kalau capek banget. Kalau ngomongin waktunya kayak tidur siang, kan anak bujangan mah tidur siang tuh sering gitu ya. Seringnya pakai banget gitu kan. Nah, kalau Karisma sendiri gimana? Masih suka tidur siang gitu? Kalau saya emang dari dulu nggak pernah tidur siang. Tidur siang itu emang kalau udah capek. Saya emang dari lama, dari kecil bahkan saya nggak pernah tidur siang. Karena dari kecil siang itu saya dulu latihan, jadi nggak ada waktu buat tidur siang. Latihan apapun, olahraga. Olahraga. Jadi saya ikut klub olahraga kan dulu. Jadi siang itu latihan aja, nggak kan pulang sekolah jam 12 tuh. Nah, siangnya itu latihan sampai sore. Jadi saya pribadi nggak ada tidur siang, tidak pernah merasakan tidur siang sebenarnya yang banyak. Nah, kalau tidur siang pun itu kan karena capek gitu kan, karena udah capek yang keterlaluan lah. Apalagi sekarang usia bertambah, kemampuan berkurang, fisik berkurang, yang rasa ngantuk siang itu ada, tapi saya hampir tidak pernah memaksakan tidur, nggak pernah gitu. Oh, nggak pernah. Jadi udah kebiasa gitu ya. Jadi nggak beda gitu ya. Nggak beda juga. Ya, nggak beda itu. Nah, itu yang selanjutnya itu soal makan nih, pola makan. Kan udah punya istri nih, udah ada yang merhatiin nih. Gitu. Kalau dulu nih ngomongin bujang nih, kayak saya bujang itu ya ngatur sendiri aja gitu kan, makan selaparnya gitu, atau lagi stres makan. Kalau saya tipenya lagi stres makan atau lagi pengen makan ngemil-ngemil. Nah, kalau udah punya istri nih, bedanya gimana sih?
Awal nikah saya ingat banget. Istri saya masak, saya nggak suka. Waduh. Begitu kejamnya kan. Dan saya orangnya itu, saya pribadi orangnya saya tidak pernah dulu ya. Mungkin sekarang juga masih ada, tapi udah berkurang kayaknya juga nih. Jadi ya Sidik tahu lah. Saya kalau di tempat kerja pun kan nggak pernah disaring omongan saya ya. A ya A gitu kan, B ya B gitu kan. Dan itu kenapa saya diberhentikan, ya gitulah ya. Ya, karena saya nggak bisa menahan omongan saya gitu. Karena kalau saya runtut ya dari kecil, kalau bukan sombong ya nih. Jadi setiap saya ikut olahraga, ikut tim, ikut klub gitu, saya selalu jadi kapten nih. Jadi saya jiwa pemimpin saya dilatih di situ. Dan kalau kamu sudah jadi kapten, tidak boleh ada yang melawan kamu. Karena kita sudah punya strategi sendiri di otak gitu kan. Kamu itu harus sini. Nah itu. Ya itu lambat laun jadi membentuk pribadi saya seperti itu. Ya bahkan saat istri saya masak pertama kali, nggak pertama kali sih, maksudnya ya awal banget tuh masak, saya bilang nggak suka, apaan ini, makanan apaan. Karena kita beda daerah gitu, jadi ini khas di daerahnya, dibawa ke sini kok gini gitu kan. Contoh nggak, Sidik, ini aja, timun, tahu timun? Oh, bagaimana cara menikmati bonteng timun yang enak? Ya pakai sambal bisa, dimakan langsung bisa. Nah, jadiin acar itu enak. Nah, maksudnya gitu. Yang dibuat sama istri saya tidak ada di omongan Sidik. Dibikin sayur kuah, sayur kuah timun, aneh kan? Ya itu saya ingat makanannya itu. Waktu saya coba, ini apaan, makanan apaan ini? Jadi kayak baru denger loh. Nah kan, jadi timun potong-potong, kuahin, nah itu. Jadi timunnya tuh udah mengkerut gitu kan, ngecil gitu ya. Ini makanan apaan? Ternyata di daerahnya itu emang khas itu. Nah itu apa kan itu nama makanannya? Nggak tahu. Apa? Sayur bonteng. Saya nggak tahu namanya apa. Oh nggak ada nama khas gitu ya, nggak ada. Ya kurang tahu lah. Tapi ya kalau di runtut ya sayur timun, sayur bonteng gitu. Nah itu mungkin nanti, khususnya Sidik aja nih yang kalau nanti nikah, jangan seperti saya, ngomongnya harus agak dijaga gitu. Kalau ya nikmati saja dulu, berbicara kemudian. Pelan-pelan. Nah gitu. Kalau saya kan sekali naon gitu teh. Nah itu kan bingungnya. Waduh, kacau. Nah, iya. Tapi untuk pola makan sendiri, pola makan gitu kayak sarapan, makan siang gitu. Selalu kejaga nggak? Saya pribadi nggak pernah sarapan. Jadi dari kecil tuh. Dari kecil, ya. Saya ingat saya dari kecil nggak pernah sarapan. Mungkin SMP baru sarapan, dan itu pun ya kalau ada, kalau nggak ya enggak gitu. Jadi saya bukan orang yang harus ada sarapan. Bahkan saya pribadi tidak pernah menuntut istri saya untuk memasak sampai sekarang. Gitu, karena saya pribadi bisa masak. Gitu. Kalau makan mulai dari jam berapa nih? Makan siang ya sekitar jam 12 lah. Disediain sama istri atau seringnya disediain sama istri atau enggak? Saya seringnya. Oh, Karisma justru yang sering masak gitu ya? Saya sering masak. Oh. Ya. Ya itu nggak tahu ya. Karena saya waktu kecil kan orang tua dua-duanya kerja. Jadi ya di rumah kan ada telur doang gitu kan. Ya saya masak gitu. Paling simpel kan telur. Nah, nanti Sidik juga bakal mungkin kan tergantung ntar dapatnya seperti apa ya. Apakah dia pekerja, apakah dia di rumah aja. Kalau di rumah aja mungkin bisa banyak waktu untuk mengurus rumah gitu kan, termasuk memasak. Karena istri saya dia pekerja juga, capek, masa harus saya suruh masak juga. Nah, kalau saya tidak bisa masak, mungkin saya nyuruh, tapi karena saya bisa masak, udah sama saya aja gitu kan. Ya itu aja sih. Jadi tidak meribetkan lah. Saya tidak pernah ribet dengan makanan intinya. Intinya kerjasama lah ya. Ya, betul. Kerjasama gitu, bukan kerja sendiri. Tapi ada pola sendiri nggak sih? Ada ini waktu tersendiri yang kalau jam sekian itu memang waktunya makan gitu untuk. Kalau itu nggak ada. Tapi ada yang unik. Ini kejadian sama saya dan adik saya. Oke. Saya itu
orang yang tidak pernah makan saus. Saus apapun, saus sambal, tomat, saus cabai. Saya tidak pernah yang namanya saus. Saya itu pecandu kecap. Bahkan saya bisa makan dengan nasi kecap doang. Kecap manis ya, bukan kecap asin. Manis, ya. Kecap manis. Nah, saya orang seperti itu. Saya tidak, bahkan teman dekat saya di luar kampus, waktu saya buka saus, dia ngeliatin saya, dari kapan suka saus, gitu kan? Nah itu yang sebelum sampai kuliah lah, sampai sebelum pacaran. Istri saya sangat menggilai yang namanya pedas. Ya. Pedasnya tapi bukan pedas saus kan? Sambal? Bukan, sambal. Oke. Jadi ada satu momen kalau pengen yang pedas-pedas gitu loh, ada istilah gitu. Nah, tapi setelah menikah, saya jadi suka saus. Nah, karena istri saya kalau makan harus ada saus, harus ada sambal. Jadi secara tidak langsung kita mengikuti pola itu. Nah, gitu. Jadi kalau dari makan saya yang ikut pola makan istri saya, tapi istri saya nggak ngikut pola makan saya gitu kan. Kalau saya lebih ke asam makannya, tapi istri saya nggak suka asam sampai sekarang. Jadi saya yang ikut tuh. Sama adik saya juga gitu. Setelah nikah, adik saya cewek, suaminya itu tidak pernah suka pedas sama sekali. Sampai sekarang itu melebihi siapapun pedasnya. Nah, itu jadi itu yang terjadi. Nah, Sidik juga mungkin seperti itu. Mungkin nanti istrinya suka Korea, mungkin Sidik lama-lama jadi joget-joget Korea, mana tahu lah kita kan. Aduh, malu sama brewok kalau harus joget Korea. Aduh. Itu nanti akan dialami itu yang siapa yang mengikuti, siapa yang diikuti itu saya yakin akan ada itu. Gitu ya. Jadi ketika ngomongin soal makan, dua individu berbeda yang latar belakangnya berbeda itu dipersatukan dengan ikatan pernikahan, mereka pasti selalu punya momen adaptasi sendiri ya gitu. Ya. Tapi Karisma sendiri ngerasa ridho nggak gitu? Apa terpaksa atau gimana untuk ngikutin kayak jadi suka pedas atau jadi suka saus gitu? Ya, saya pribadi tidak pernah merencanakan gitu kan. Bahkan saya juga nggak sadar gitu. Tiba-tiba suka aja gitu. Mengalir aja ya. mengalir aja gitu. Ya. Ibarat gini lah Sidik. Main gitu ya. Di depan ada makanan. Masa mau didiamin aja kan? Main lagi hari selanjutnya ada lagi makanan lagi. Makanan terus menerusnya gitu. Ya masa kita nggak makan gitu kan? Iya betul. Begitu. Gitu. Ya setuju. Nah terus ini selanjutnya nih kan tadi seperti saya bilang kan nikah itu dua individu yang latar belakangnya benar-benar beda ya. Kita nggak mungkin nggak harus nikah aja. Temen aja nggak mungkin, temen yang ngeklop banget aja, sahabat baik aja itu nggak ada yang pasti mirip sama kita. Jangankan gitu deh. Anak kembar pun beda gitu kan ya, beda. Nah sekarang pernikahan nih. Tadi pas nikah istri udah kerja, Karisma juga udah kerja. Nah kalau ngomongin kerja pasti punya income dong, punya gaji lah ya, punya gaji. Nah mau ngomongin gaji, kalau anak bujang nih kayak saya nih punya gaji gitu, orang tua, ibu saya terutama ayah saya udah almarhum, ibu saya kerja jadi punya penghasilan, adik saya masih dibiayain sama ibu saya, kakak saya udah kerja. Nah saya bujangan dengan bujangan berpenghasilan istilahnya ya. Ngurus keuangan sendiri, kemauan apa, kebutuhan apa, keinginan apa, terus tabungan gimana gitu kan. Mau beli ya. Mau beli tapi tabungan masih utuh gitu. Tapi sekarang udah berumah tangga nih, data dari istri yang udah bekerja dan Karisma sendiri udah bekerja, itu ngaturnya gimana gitu? Apakah tetap masing-masing atau gimana gitu? Gini, nah ini mungkin Sidik agak berat kalau kayaknya gini. Dulu waktu kita kerja bareng 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun lah. Kerja bareng di mana? Di Bandung. Oh sama saya. Ya. Nggak mungkin 5 tahun, 3 tahun. Saya kerja di sana cuma 3 tahun. Oh berarti saya 5 tahun lah. Ya Karisma 5 hampir tahun. Hampir 5 tahun. Nah 5 tahun itu kan 4 tahunnya itu saya nikah. Ya. Oke. Nah, dan itu saya tidak pernah membuka amplop gaji.
Nggak pernah. Saya nggak pernah buka. Terus kalau main jajan itu dari mana? Ini istri saya. Jadi saya dapat itu langsung kasihin istri saya semua 100%. Oh, maksudnya itu nggak pernah buka amplop itu bukan disimpan sendiri, tapi Iya, dikasihin gitu ya? dikasihin. Jadi saya nggak tahu tuh isinya berapa. Tahu sih karena tanda tangan ya. Maksudnya saya nggak tahu tuh ngitung buka amplop, ngitung uangnya saya nggak pernah tahu. Jadi Oh, gitu. saya kayak anak kecil tuh, minta Oh, uang gitu tiap minggu dikasih uang gitu. Nah sampai akhirnya oke. sekarang kan beda sistem tuh. Udah kerja di Jakarta, transfer kan. Transfer Nah ya. kalau transfer kesepakatan gitu. Mau ngasih saya per bulan berapa? Itu segini ya udah Oh, berarti saya transfer sekian gitu. berarti tetap yang ngatur istri gitu. Ya saya tidak pernah apa ya? Ya kayak tadi saya nggak pernah mau tahu isinya berapa. Ini istilahnya ya, bukan artinya saya nggak tahu berapa penghasilan, tapi eh, buat belanja berapa, buat ngurus saya nggak tahu gitu. Ya udah gitu, silakan saja atur sendiri. Itu Nah gitu. kesepakatan berarti kan kesepakatan Kelihatan. bersama gitu ya sama istri. Nah, Dan itu enggak, itu gimana contoh gimana? di orang tua Iya, saya iya. seperti itu. Oke. Nah, Oh terus gitu. kalau yang berarti yang ngatur budget belanja bulanan, budget Ya, tabungan atau budget jajan segala macam istri gitu ya yang ngatur. ya Di situ dengan Karisma ada. karena konsultasi juga Tapi gitu. Karisma tahu nggak misalnya budget belanja bulanan kayak kayak masanya sembako kayak gitu tahu nggak gitu Nah, berapa dibudgetin sama istri? tahu sih karena sebelumnya emang konsul dulu. Heeh. Tapi untuk ini dikeluarin berapa saya nggak tahu. Tapi jumlahnya saya tahu Oh. berapa gitu. Bahkan terakhir saya tidak pernah tahu ATM isinya berapa. Jadi tabungan kita saya nggak tahu isinya berapa sampai sekarang ya saya nggak tahu isinya berapa gitu. Oh, gitu. Jadi ada beberapa hal yang Karisma nggak tahu, tapi bukan hal-hal yang terlalu krusial, tapi hal-hal yang mendetil itu Karisma tahu gitu ya, kayak Nah, berapa budget untuk. tapi gini, di saat kita membutuhkan sesuatu, mau beli apa karena memang kebutuhan, ngasih tahu baru gitu. Nih uang Ngasih ada tahu. Oh. segini gitu, uang ada segitu. Tapi kalau berjalannya waktu saya tidak pernah tahu itu tabungan keluarga ya, karena tabungan istri saya itu kan punya istri saya. Di tabungan keluarga itu saya nggak pernah tahu isinya berapa. Itu. Oke, jadi oke. Tapi itu sekali lagi teman-teman ini yang kalau yang mendengarkan itu Karisma gitu ya. Ya, Ini itu salah saya satu contoh ya, contoh. contoh. Jadi Karisma ini adalah contoh suami istri yang sepakat untuk menyerahkan segala detail keuangan itu ke istri karena Karisma nggak mau atau nggak paham atau nggak ahli atau gimana itu menyerahkan segalanya ke istri itu. Saya kembali ke contoh. Orang tua saya Orang tua. mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau orang tua dari istri sendiri gimana? Mertua. Kalau orang tua istri kan dua-duanya usaha gitu, usaha bareng. Oh. Jadi pendapatan kelihatan di situ gitu kan. Nah, kalau Jadi saya kebetulan kondisi saya sekarang sama dengan kondisi saya orang tua. Kondisi orang tua sama saya sekarang itu sama gitu. Jadi ngikutnya ke sistem itu. nah jadi dulu itu kalau saya minta uang ke bapak saya nggak pernah dikasih. Kenapa? Uang bapak di ibu semua. Itu jawabannya gitu. Oh. Nah itu Bapak juga yang minta uang ke ibu gitu. enggak, bapak saya dari yang lain gitu kan. Maksudnya gajinya itu udah semua full 100% dari ibu saya. Oh, oke. Termasuk saya sekarang mengikuti pola itu gitu. Jadi tapi balik lagi itu kesepakatan Kesepakatan, antara ya, suami betul. dan istri. Karena contohnya mertua Karisma sendiri itu mereka nggak sama sistemnya dengan Karisma, tapi ya nggak salah gitu kan. Itu mah bebas gitu ya gimana kesepakatan dari suami dan istri. Oke. Untuk apa? Jadi untuk masalah ATM pasti dua ya. Nggak mungkin kalau misalnya ditransfer gaji dengan ATM yang Ya, dengan ATM ATM yang sama. 3. Jadi ATM istri ya emang untuk gaji istri, ATM saya untuk gaji saya, dan 1 ATM untuk keluarga gitu. Oke. Dan kalau Terus ada penghasilan yang lain bikin ATM baru gitu. Oh Itu gila. aja simpelnya. Terus ada ini nggak untuk kalau ngomongin sekali lagi masih ngomongin keuangan itu ada ikutan asuransi nggak kayak gitu? Kebetulan alhamdulillahnya kan asuransi kami dan Anda juga sedikit ditanggung negara ya. Jadi alhamdulillah itu rezeki kita gitu. Kartu hijau. Kartu hijau. Oh. Jadi tidak. Tapi kan alhamdulillah. ada juga mungkin yang kayak tabungan pendidikan untuk anak atau tabungan yang lain asuransi yang lain yang kayak gitu. Enggak. Saya orang yang tidak
tidak terlalu suka asuransi karena kejadian mertua saya waktu istri saya tanpa masih nyebut merek ya. Waktu istri saya baru lahir, mertua saya mengasuransikan pendidikan 17 tahun. Sampai lulus SMA atau lulus sekolah gitu, 17 tahun. SMA ya. Nah, setelah 17 tahun tidak cair. Hangus begitu saja. Nggak bisa dituntut atau segala macam? Ya perusahaannya juga udah nggak ada. Nah, gitu. Itu masalahnya karena berpedoman ke situ ya udah nggak percaya lah. Tapi teman-teman yang mau berasuransi itu pilihan. Ini ya, pilihan nggak salah. Cuman kalau berdasarkan kejadian Karisma itu pelajaran yang bisa diambil adalah kalau mau berasuransi pilihlah perusahaan asuransi yang benar-benar yang bonafit, yang benar-benar yang jadi gitu. Saya pernah dulu waktu zaman nganggur ya ikut mendaftar jadi agen asuransi. Dan ternyata asuransi itu ada rankingnya, ada nilainya A, A2, A3. Nah, A3 ini emang dia udah perusahaan bonafit banget. Nah, kalau bisa rekan-rekan yang lain kalau mau asuransi cari itu yang levelnya A3. Kalau nggak salah gitu, seingat saya gitu. Itu ada kayak jurusannya, ada akreditasinya. Nah, kayak akreditasi gitu. 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 Apalagi bank keliling itu jangan sampai lah. Waduh, cuma bangke sama pinjol itu jangan sampai berurusan seperti itu bahaya. Ya, pinjaman online itu ya yang sekarang lagi booming itu ya. Kalau misalnya nonton YouTube itu pasti aja iklannya pinjaman online gitu kan. Itu yang kalau ini saya sarankan jangan pernah berurusan dengan pinjaman online atau bank keliling. Nah, udah itu. Oh, itu ya saran itu ya untuk teman-teman. Ya. Ini kalau mau saran ini saya kira nggak untuk yang mau nikah atau yang sudah nikah aja, ini untuk teman-teman siapapun bujang itu. juga. Bujang juga. Pinjaman online itu bukan mau menjatuhkan satu pihak, tapi sangat riskan gitu. Kalau teman-teman udah punya pekerjaan yang stabil, yang benar-benar ini banget, terus terpaksa harus pinjaman online, mungkin oke gitu. Tapi kalau teman-teman yang merasa belum mampu menyediakan dana setiap bulan, itu hati-hati dengan pinjaman-pinjaman seperti itu, karena itu bisa jadi bumerang juga kan buat kita, karena itu benar-benar mematikan gitu ya buat kita kalau misalnya kita tidak bisa mengembalikan sesuai dengan jatuh tempo. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan jujur nih ya, pertanyaan jujur ini kalau mungkin mewakili teman-teman yang bujangan. Dari tadi bohong. Kalau tadi sebetulnya hal-hal yang ya? ada orang umum gitu ya, ada orang saya mah nggak terlalu mikirin atau saya mikirin itu gitu. Tapi kalau ini pertanyaan ini pasti pertanyaan yang muncul di benak teman-teman yang belum nikah, terutama belum nikah bujangan. Sebagai seorang laki-laki ini ya, kan ada kalanya ketika kita mau meminang cewek itu takut gitu. Anda jujur sekali. Sorry. Kalau ketemu mertua itu mau biasa gitu ya, ketemu mertua biasa, ketemu orang tua biasa, ketemu keluarga besar biasa. Menanyakan, meminta orang tua untuk memperistri anaknya itu buat saya satu yang mudah gitu. Itu bukan hal yang kok belum? Ini dalam lingkup ngomong, saya bisa dikatakan ada di level bagus lah gitu ya. Tapi kadang-kadang ini dapat curhat juga ya teman-teman, keyakinan bahwa bisa menghidupi istri. Masalah rezeki, masalah fulus duit gitu. Itu ketika itu yang bikin anak-anak muda ini, bukan anak muda lah ya, bujangan-bujangan ini yang bikin ngerem gitu mereka tuh. Punya pacar gitu kan. Kalau saya mah jelas penghasilan oke, itu pacar nggak ada gitu. Jadi siapa yang mau ditanya gitu kan. Ini ada teman-teman yang udah penghasilan ada, pacar ada, tapi nggak nikah-nikah gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, gue belum punya rumah nih, gue belum punya mobil, atau gue masih takut belum bisa menghidupi. Nah, saran Karisma deh. Kenapa saya minta saran itu ke Karisma? Karena Karisma cukup berani menikah ketika baru merintis karir gitu. Baru merintis karir. Nah, caranya gimana sih gitu? Terus pengalamannya gimana sih untuk bisa menghadapi ketakutan itu? Ya, gini. Saya selalu bangga kalau cerita ini gitu. Asik. Bangganya kenapa? Apakah ini keberanian saya meminang istri saya, atau ini keikhlasan istri saya menerima saya? Saya nggak tahu.
Kalau mungkin dua-duanya. Ini Dik, untuk teman-teman yang lain, jujur-jujuran ya, saya nggak apa-apa lah. Saya di sini saya keluarkan penghasilan saya dulu ya. 2000. Yang sekarang jangan, dulu mah nggak apa-apa. Ya, 2000 berapa ya? Saya 2014 ya. 2014 itu sebelum nikah nih. Saya dibayar 30.000, 35 ya, saya lupa. 30 kayaknya. 30.000 per jam. Saya kerja itu 24 jam. Oh ya, saya guru. Jadi dihitungnya per jam ya. Ya. 30.000. Jamnya juga bukan 60 menit ya, bukan 60 menit ya jamnya. Di 1 jam itu 40 menit. Sampai 45 menit. Saya itu dulu sebelum menikah gajinya itu 30.000 per jam. Kalau 24 berapa Dik? 960 ya? 900. Ya. 900 berapa sih? Enggak. Ya gitulah pokoknya 30.000 kali 24. Gitu. Nah, setelah itu menikah dengan gaji segitu. Menikah dengan gaji segitu. Setelah menikah, kita alhamdulillah tuh kita naik jadi 40.000 sejam. Ya, oke. Nah, itu Sidik udah masuk atau belum? Ngajar. Oh ya. Pertama ngajar itu. Ngajar. Saya dari 30.000 ke 40.000 sejam. Berarti 40.000 sejuta 9.600 masih ingat. Nah, ya. Sekitar sejuta lah, sekitar sejuta. Sejuta, anggap sejuta. Nah, kebetulan sebelum saya nikah saya sudah kuliah S2. Sedang kuliah S2. Jadi saya kuliah S2, terus saya kerja baru juga gitu, baru kuliah S2 gitu. Kalau kuliah S2 itu dapat beasiswa orang tua saya kebetulan. Oh iya. Masih beasiswa orang tua. Oke. Ya. Nah, saya ingat ini momen yang paling saya rasa paling berat dalam hidup saya adalah saat masuk semester, saya lupa. 1 tahun berarti 3 ya? Semester 3. 1 tahun kuliah berarti semester 3 kan? Iya. Ini untuk teman-teman sedikit informasi. Kuliah S2 itu nggak selama kuliah S1 gitu ya. Kalau saya normalnya itu 2 tahun ya. 2 tahun itu artinya 4 semester. Jadi kalau misalnya setelah setahun kuliah berarti semester 3 itu udah ada di tingkat akhir berarti kan? Udah hampir di tingkat akhir. Nah, saya semester 3. Semester 2, semester 3 saya lupa. Perasaan semester 2 kepala sekolah pun masih kepala sekolah Pak Toto. Yang lama. Ya. Saya dapat jadwal kuliah yang padat. Setiap hari ada tuh? 3 hari. Okay. Yang membuat jam mengajar saya berkurang. Nah, itu akhirnya karena jam mengajar berkurang, gaji juga berkurang. Iya, betul. Ya, saat itu saya cuma dapat 15 jam kali 40.000 itu gaji 600. Saya 600.000 per bulan. Dan istri saya belum kerja. Coba. Gaji 600. Udah. Ya kan saya nikah Januari. Semester 3 itu bulan Juli ya, Juni, Juli. Bukan tadi katanya istri kerja duluan. Kan kerja di kampung, pas nikah kan dibawa ke sini. Jadi nganggur. Sempat nganggur dulu. Ya, gitu. Nah, itu beberapa bulan gaji cuma 600.000. Oke. Coba silakan Anda bayangkan 600.000 untuk menghidupi keluarga cukup buat apa? Yuk. Berat. Dan istri belum kerja juga ya, income belum kerja. Nggak ada. Income belum. Tapi tabungan waktu saya bujang masih ada. Tapi kan kita berpikirnya kan ini yang gaji kita ya, gaji saat itu kan. Nah, gaji 600.000 sebulan. Kayak kalau rekan-rekan semua berpikir gaji saya belum cukup menghidupi keluarga, gaji saya belum cukup untuk beli mobil, untuk beli motor, beli rumah, ya jangan dulu berpikiran ke situ, gitu kan. Tapi yang saya tidak pernah tahu, rezeki itu datang, gitu kan. Dimanapun, gitu kan, lewat siapapun. Ada aja gitu. Kalau kita, logika aja lah. 600.000
untuk 2 orang 1 bulan. Yuk, pikirkan itu cukup buat apa? Berat itu. Nah, kalau hitung-hitungan kan gitu kan? Kalau hitung-hitungan, Iya. nah tapi kan enggak, gitu kan? Tapi rezekinya kan tiba-tiba dapat uang A, B, C dan sebagainya kan, yang bisa nambah penghasilan gitu kan. Terus nambah lagi, akhirnya istri juga kerja gitu kan. Nah itu di poin situ, di 600.000 itu sebenarnya itu masa-masa saya berada di bawah apa ya? Ya di down lah istilahnya. Gaji segini gimana mau? Saya udah bawa anak orang gitu kan. Gaji segitu gitu. 600.000. Ya, tapi ya karena saya tadi bilang ini antara keberanian saya atau keikhlasan istri saya kan saya nggak pernah tahu kan. Mungkin dijalaninya dengan ikhlas bersama gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, makan masih bisa gitu kan. Nah, saya pribadi alhamdulillahnya tidak pernah terdapat 0 rupiah di tabungan gitu dengan gaji seperti itu. Jadi ini saya pribadi nih. Untuk saya alasan yang seperti tadi gitu, yang apa tidak apa ya, belum siap nikah karena belum punya ini itu ya jangan lu ke situ lah mikirnya gitu kan. Yang pasti-pasti aja lo. Kalau kamu mau nikah, ya nikah gitu, udah. Sisanya serah. Ada wae. Ya, karena banyak yang takut. Zaman sekarang butuh ini, butuh itu. Ya memang gitu kan. Kan ada yang bilang uang itu bukan segalanya gitu, tapi segalanya butuh uang kan sekarang. Gitu kan. Ya, kita terjebak di dunia yang segalanya itu uang gitu kan. Nah iya, ya tapi saya dengan bangganya saya menyombongkan diri saya dengan gaji seperti itu saya bisa menghidupi keluarga, gitu kan. Nah itu nasihat untuk apa istilahnya pendapat kita untuk cowok nih ya, untuk laki-laki. Nah untuk perempuan nih dari kita para cowok gitu. Kalau misalnya calon kita itu ini dari sudut pandang cewek, calon kita itu belum punya pekerjaan yang stabil, penghasilan ada tapi nggak stabil atau nggak besar, mungkin stabil ya, besar enggak. Pendapat apa yang bisa disampaikan gitu untuk para perempuan ini gitu yang sedang? Saya ada cerita, ada sebuah kisah yang sangat unik tentang Barack Obama. Oke. Ya, istrinya itu Michelle Obama kan. Suatu hari Barack Obama sama Michelle Obama datang ke sebuah restoran. Dia makanlah di restoran itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia itu pemilik restoran itu. Oke. Dan ternyata dia adalah mantan dari Michelle Obama. Mantan pacarnya. Nah, kata si Barack Obama, coba aja kalau kamu nikah sama dia, mungkin kamu sudah jadi pemilik restoran bagus ini. Kata si Barack. Si Michelle jawabnya gini, mohon maaf, kalau saya nikah sama dia yang bakal jadi presiden, bukan kamu. Nah, itu sinyal. Halo. Halo? Orang ngomongnya. Aduh, sorry nih, ini apa sinyalnya tiba-tiba ya biasalah kalau misalnya ngomongin media ya, ngomongin teknologi ada aja errornya. Oke, jadi gimana kita lanjutinnya? Tadi yang mau nyeritain soal Obama nih, yang Michelle Obama ketemu mantan pacarnya pas lagi sama Obama. Jadi gimana lanjutin ceritanya? Teruskan aja. Jadi kan waktu si Michelle Obama sama si Barack Obama makan di satu restoran itu, datang laki-laki, dan ternyata dia kan pemilik restoran itu. Nah, kata si Barack Obama itu bilang ke istrinya, kamu kalau nanti nikah sama dia, kamu akan jadi pemilik restoran ini, gitu. Hebat banget, gitu kan. Tapi Michelle Obama bilangnya beda. Bukan gitu, kalau misalkan saya nikah sama orang ini, dia yang akan jadi presiden, bukan kamu. Nah, itu kan plot twist yang sangat bagus ya. Intinya apa? Membagongkan itu. Ya, intinya gini. Di setiap lelaki yang sukses ya ini apa ya? Sebuah pepatah ya, nggak tahu dari siapa lah. Itu di sampingnya ada perempuan yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi
kalau kita nyari perempuan, wanita, pasangan gitu ya, calon, ya carilah yang seperti itu gitu. Luar biasa itu seperti apa? Ya kalian tahu sendiri, yang kalian yang pilih kan, berarti kriteria luar biasa menurut kalian sendiri gitu, jangan menurut orang lain gitu. Laki-laki juga sama. Kamu pengen yang pinter tapi kamunya males-malesan, ya nggak bisa gitu kan. Jangan kayak sinetron lah, mau yang beda apa, itu ribet banget gitu kan. Yang logis-logis aja gitu. Kalau kamu mau dapetin sesuatu yang bagus, ya kamu juga jadi bagus dulu gitu kan. Nah itu poinnya di situ. Ya, jadi untuk cewek-cewek juga ya. Jadi kalau misalnya kita cewek nggak bisa mengharapkan dapat pasangan yang bagus. Bukan cewek aja kalau gitu ya, cewek-cewek juga Sama, nggak bisa dua-duanya juga. mengharapkan pasangan yang bagus kalau kita sendiri malas untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri gitu kan ya. Itu dia. Pintar ya, juga. Benar. Jadi kapan? Ya. Tapi pertanyaan kapan itu memang menyakitkan sih, menyakitkan. Betul. Menyakitkan. Pertanyaan kapan itu ketika kita kuliah, kapan lulus itu menyakitkan. Kalau ketika sudah lulus, kapan kerja itu menyakitkan. Tapi sekarang itu ya, saya lihat perubahan pergaulan gitu ya. Orang jomblo itu teraniaya sekarang. Benar nggak? Benar, jujur. Saya tidak pernah pacaran sampai lulus SMA. Dan tidak pernah ada yang menghina satu orang ke saya. Kamu jomblo? Nggak pernah. Beda sama sekarang. Sekarang jomblo aja diomongin gitu kan. Gitu. Saya itu orang yang tidak pernah pacaran sampai SMA, tapi saya laki-laki pertama yang menikah. Nah, kan? Nah, jadi sebuah plot twist juga itu. Plot twist itu. Tapi itu plot twist-nya nggak, teman-teman yang nggak pernah pacaran sampai SMA jangan berharap plot twist-nya gue bakal enggak. Soalnya saya nggak pernah pacaran sampai lulus S1, bro. Lebih lama. Itu nasib, udah terima aja. Nasib. Tapi sampai sekarang belum nikah gitu ya. Bukan berarti nggak pengen nikah atau misalnya belum ini. Memang belum ada pacar aja gitu, belum ada calon. Tapi oke lah. Ini bukan ajang promosi diri ya, ini. Ya kan tadi Anda sendiri bilang perbaiki dulu dari Anda sendiri. Hasil. itu omongan Anda itu tadi. bumerang. Oke. Ya, jadi ini intinya teman-teman gitu ya. Kalau dari percakapan kita di video ini itu terkesannya sedikit personal. Tapi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman adalah bukan berarti ketakutan itu harus menghentikan teman-teman gitu ya. Harus menghentikan teman-teman dari yang namanya pernikahan. Pernikahan itu mah udah kodratnya kita ya, kodratnya kita, kayak kita bernafas, kita hidup, gitu, berkembang biak, kita harus makan, kita bekerja. Pernikahan itu adalah salah satu di Indonesia ya. Tabu gitu, kalau nggak nikah itu tabu istilahnya gitu kan. Kalau nggak nikah pasti ada pertanyaan yang wah, kamu jangan gini, kamu jangan gitu ya, menghindari fitnah gitu ya. Tapi bukan berarti harus ditakuti gitu, aduh harus buru-buru gitu. Tetap harus bisa memilih pasangan yang sesuai dengan hati gitu. Ini yang perlu diketahui teman-teman, kalau teman-teman itu adalah cewek atau teman-teman itu adalah cowok gitu ya. Setiap orang itu punya kriterianya masing-masing. Setiap laki-laki itu punya standar kecantikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kalian cewek ini merasa saya nggak cantik, saya nggak akan laku, gitu, itu salah gitu sebetulnya. Itu sangat-sangat tidak benar gitu. Cewek bagaimanapun pasti ada yang suka gitu ya. Nggak harus semua orang suka, tapi orang yang tepat suka itu udah cukup gitu. Dan laki-laki nggak harus kaya dulu gitu, nggak harus punya segalanya dulu gitu. Kalau sudah ada kesempatan, yang penting kalau udah ada yang mau. Karena laki-laki itu pertanyaannya ada yang mau kagak gitu kan. Kalau udah ada yang mau, boleh langsung dijalani. Karena seperti pengalaman Karisma tadi, ingat ya ini pengalaman, rezeki itu selalu datang gitu ya. Rezeki itu selalu ada, terutama kalau kita selalu berusaha. Itu yang paling penting, usahanya itu nggak pernah berhenti. Memang
oh, aduh saya belum punya apa-apa, tapi nggak apa-apa, saya berani menikahi kamu, tapi setelah nikah kamu tidak berusaha, ya tetap aja nggak akan punya apa-apa kalau gitu. Ya tetap gitu keneh gitu aja. Tapi setelahnya kita harus tetap berusaha. Dan yang poin yang berikutnya ada yang bisa kita ambil adalah ngedengar cerita Karisma ini, kita bakal tahu kalau misalnya nanti suatu saat kita nikah, ini nasihat buat diri sendiri juga nih terutamanya. Suatu saat kita nikah, kita itu akan ketemu orang yang meskipun kita cintai, meskipun kita sayangi, tapi itu orang berbeda dari kita, punya latar belakang berbeda, punya keluarga berbeda. Maka dari itu kuncinya adalah konfirmasi, komunikasi, dan diskusi. Segala sesuatunya bisa dicari jalan tengahnya. Sungai deras dari dua mata air berbeda pun bisa disatukan, yang namanya lautan, gitu kan. Jadi nggak harus yang namanya perbedaan itu dihajar dengan konflik gitu. Jadi semuanya harus bisa didiskusikan. Nggak harus sama dengan Karisma. Karisma mungkin tadi ngomongin masalah keuangannya begini, masalah makan, Karismanya yang beradaptasi dengan istrinya gitu. Nggak harus sama gitu, nggak harus sama begitu. Tapi yang intinya adalah mereka berdua itu memutuskannya dengan diskusi gitu ya. Itu bukan nasihat, itu adalah pesan yang bisa kita ambil. Ada yang mau ditambahin, Karisma? Mungkin buat teman-teman yang ngedenger nih. Saya mengambil istilah sekarang adanya 4C, 4C. Oke. Pertama, C-nya itu critical thinking. Ya. Oke. Kedua, berpikir kritis. Kedua, kreativitas. 3, collaboration. Kolaborasi. 4, communication. Komunikasi. Nah, itu adalah 4 hal yang sekarang dituntut di dunia kerja. Tapi kenapa tidak dilakukan di dunia keluarga? Itu aja sih. Rumah tangga ya, berumah tangga khususnya gitu. Apapun lah. Padahal bisa ya? Bisa. Terus kalau sebenarnya gini, kita nggak tahu ini komunikasi itu seperti apa, kolaborasi seperti apa. Tapi saya yakin dalam perjalanannya sudah melakukan itu semua gitu. Tapi positif ya. Komunikasinya positif, kolaborasinya positif. Semuanya jalankan dengan baik. Insya Allah kedepannya juga baik. Walaupun tidak ada yang tidak pernah ada masalah. Semua pasti ada masalah. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Critical thinking yang tadi. Cari masalahnya, selesaikan masalahnya. Begitu. Cari masalahnya, identifikasi masalahnya, temukan solusinya. Bukan identifikasi masalah terus memperlebar masalah gitu ya. Jangan. Jadi latar belakang, hipotesis sampai kesimpulan itu harus searah itu. Harus searah gitu ya. Jadi bab 1 sampai bab 5. Temukanlah penyimpangan antara teori dan kejadian di lapangan gitu ya. Oh ya, satu lagi. Dalam penelitian ada yang namanya daftar pusaka, betul? Daftar pustaka. Oke. Dalam rumah tangga ada daftar pustaka. Artinya siapa saja yang bisa kita terima omongannya dan siapa yang tidak diterima omongannya. Awas, hati-hati memilih itu. Ada referensi ya, referensi yang harus kita ikuti. Jadi referensi itu nggak harus semuanya kita hajar ikuti semua. Ada referensi yang ini referensi yang nggak cocok sama kita tidak diikuti. Referensi cocok dengan keadaan kita diikuti gitu. Ini contoh dekatnya tadi aja soal keuangan Karisma gitu. Meskipun referensinya mertuanya Karisma sendiri gitu ya. Orang tuanya istrinya Karisma, tapi mereka nggak ikutin caranya bukan karena cara mereka salah, tapi nggak cocok gitu. Beda dengan jenis kehidupan mereka. Itu benar, daftar pustaka itu memang harus ada kutipan. Meskipun kita nggak perlu mikirin teknik pengutipan ya. Ya, intinya yang racunnya harus dibuang. Nah, gitu aja. Hati-hati tuh. Jadi ngomongin contoh itu ada contoh baik dan ada contoh buruk gitu kan. Gitu. Yang contoh baiknya diambil, contoh buruknya dibuang. Yang baik juga ingat, yang baik cocok atau enggak. Itu. Nah, gitu. Hati-hati juga. Praktek itu jangan cuma di masjid pas habis Jumatan doang ya, bawa sendal yang jelek, bawa pulang sendal yang bagus sih. Itu nggak boleh. Oke. Ya, kita kira cukup ya sampai di sini perbincangan kita tentang dunia bujangan dan pernikahan. Jadi semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Sekali lagi kita nggak coba untuk menasihati atau menggurui, tapi kita coba untuk memberi referensi bagi teman-teman yang bukan teman-teman aja, bagi saya gitu yang belum berumah tangga itu ketika mau berumah tangga, semoga
pertanyaan dari hati teman-teman yang udah lama pengen ditanyakan tapi nggak tahu jawabannya, itu bisa terjawab dari pembahasan kita hari ini. Dan lagi. Oke, gimana? Sekarang 17 Agustus 2021 kan? Oke, kita syuting di 17 Agustus 2021. 17 Agustus, oke. Teman saya jomblo. Dan mudah-mudahan 17 Agustus 2022 sudah punya istri. Gitu dong, amin. Gitu. Amin. Dan semoga di antara kalian yang dengar salah satu yang beruntung. Boleh langsung di kolom komentar, komentar aja. Komentar. Saya mau. Cantumkan nama IG kalian, tapi khusus untuk perempuan ya. Laki-laki juga mungkin teman saya agak sedikit suka, ya silakanlah. Khususnya yang umurnya 20-an lah, 25 lah. Ya. Terkesannya saya kayak jadi sugar daddy gitu ya. Ya, asal jangan dibawa ke apartemen aja. Maco. Enggak, ini di apa? Pintu merah. Oke, di akhir video ini saya mau ngasih sedikit jokes lah untuk penutup ya. Soalnya jokesnya ini benar-benar kepikiran dan ini cocok banget untuk dunia pernikahan. Jadi ketika itu diceritakan ada 5 orang sahabat nih, cowok semua. Mereka daki gunung nih. Jadi momen terakhir mereka lulus kuliah. Ketika daki gunung udah pulang. Nah, 10 tahun kemudian hanya ada 1 orang yang baru nikah gitu. Tapi semuanya udah nikah nih, yang keempat ini udah nikah, tapi 1 orang itu baru nikah. Nah, pas setelah nikah, mereka selebrasi kumpul-kumpul di satu kafe. Nah, si 4 orang ini yang udah nikah lama, nggak bawa istrinya, hanya yang baru nikah bawa istrinya. Jadi ada berenam ngumpul. Nah, mereka cerita nih, keempat orang ini yang udah nikah duluan, cerita gini, kamu beruntung gitu, katanya ke orang yang udah baru nikah ini. Kamu dapat istrinya cantik gitu. Mungkin kamu itu mengalahkan mitosnya. Karena mereka percaya bahwa ketika waktu mereka naik gunung, jangan pernah sampai untuk nginjek kodok. Oh. Karena kalau nginjek kodok, bakal dapat pasangannya yang jelek katanya. Oke. Gitu. Nggak cowok nggak cewek, nggak dapat pasangan yang jelek gitu. Terus cowok yang pertama, kemarin aku nginjek kodok, istri gua jelek. Yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat sama. Terus yang terakhir, makanya kayak gua kalau naik gunung hati-hati, jangan sampai nginjek kodok. Tiba-tiba sih istrinya nyeletuk, iya tapi gue yang nginjek kodok. Kurang beruntung nah. Ceweknya yang kurang beruntung. Oke, ya, sampai di situ ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan terhibur. Semoga apa yang kita sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menikah, mau menikah atau sedang menjalani pernikahan. Dan ketemu lagi seperti biasa, kita ingatkan kita upload video setiap hari Rabu dan Jumat. Dan kita juga aktif di media sosial. Kalau di YouTube namanya Paradigma Podcast, paradigma.podcast, paradigmanya pakai Q. Di Instagram juga sama, di Spotify juga sama. Kalian bisa dengar obrolan kita di sana. Jangan lupa kasih like-nya, subscribe channel kita, kasih like dan bunyiin tombol notifikasinya supaya teman-teman setiap kita upload video dikasih pemberitahuan bahwa kita buat video yang baru. Kalian bisa menghubungi kita melalui media sosial kita, dan kalau misalnya teman-teman punya ide dan pengen ngobrol sama kita gitu, bisa kita langsung aja hubungi kita di Instagram kita melalui DM. Google Form juga ada kan di Instagram? Di Instagramnya juga ada Google Form. Jadi kalau misalnya kita pengen ngobrol nih sama kita, pengen collab segala macam, bisa langsung hubungi kita aja di situ. Nanti kita bakal ngatur jadwalnya untuk syuting bareng kita. Oke, mungkin sampai di situ. Ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang bisa kita bahas berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa selalu berkarya, bisa selalu berkarya bermanfaat bagi teman-teman, bagi lingkungan sekitar, bagi teman-teman sekitar, dan bagi nusa dan bangsa, terutamanya bagi Indonesia. Sampai situ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.